Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan membangunkan kami kembali. Kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 35. Tertulis demikian. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah 5 tahun berkecimpung dalam komunitas LGBT, seorang wanita memutuskan untuk keluar dari situ dan mencari Tuhan. Ia mengatakan bahwa selama ada di dalam komunitas itu, selalu ada pesta pora setiap akhir pekan. Dan dalam setiap pesta atau party itu, ada banyak orang serta anak-anak muda yang diajak untuk bergabung, dan karena fokus mereka berorientasi pada hawa nafsu dan kedagingan, banyak orang yang tidak punya prinsip menjadi tertarik dan terjerat di dalamnya. Semakin hari semakin banyak orang yang bergabung, namun oleh karena kasih karunia Tuhan, ia menyadari akan ketidakbenaran yang ada di situ, lalu keluar dari sana dan sekarang hidup berkeluarga, hidup dalam kebenaran, serta melayani Tuhan dengan sukacita. Dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 35 ini, Tuhan Yesus katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Tuhan Yesus dengan tegas mengingatkan agar kita semua menjaga diri dari pesta pora dan kemabukan dunia. Pesta pora menggambarkan gaya hidup yang dikuasai oleh kesenangan duniawi, kebebasan tanpa batas, dan segala macam dosa dan kejahatan. Kemabukan dunia berbicara tentang sikap hidup yang terjebak dalam keserakahan, ambisi duniawi, dan pencarian kepuasan jasmani. Bahaya dari gaya hidup seperti ini adalah hati kita akan menjadi terpenuhi oleh hal-hal yang sementara dan kepentingan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita terlibat dalam pesta pora dan kepentingan duniawi, kita akan terikat dan terjebak di dalamnya. Hidup kita akan menjadi terkungkung oleh dunia ini, dan kita akan kehilangan fokus pada hal-hal yang kekal. Kita akan tidak fokus pada kehendak Tuhan. Tuhan mau agar kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati dan taat senantiasa kepadanya. Hidup dalam pimpinan roh, bukan dalam kedagingan dan hawa nafsu. Kita perlu senantiasa siap dan waspada menghadapi hari Tuhan yang akan datang. Hari Tuhan adalah saat di mana Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya untuk menghakimi dunia ini. Kita tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Karena itu kita perlu selalu hidup dalam kesiagaan dan dalam kekudusan sesuai kehendak Tuhan. Kalau hati kita terikat dengan berbagai hal di dunia ini yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan pernah siap dan kita akan terkejut ketika hari Tuhan itu datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari betapa pentingnya kehidupan yang kekal lebih daripada kesenangan duniawi yang sementara. Kita semua dipanggil untuk mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Saat kita mengutamakan Tuhan,
maka hidup kita akan penuh dengan arti dan membawa kita pada kemuliaan yang kekal. Bukan hanya janji Tuhan yang terdengar enak yang perlu kita perhatikan, tapi setiap peringatan dari Tuhan perlu kita dengar dan taati. Seperti halnya peringatannya dalam ayat ini. Karena peringatan dari Tuhan ditujukan untuk kebaikan kita, agar kita tidak binasa, melainkan masuk dalam kekekalan yang penuh bahagia bersama dengan Tuhan. Mari jaga diri kita dari segala godaan dunia yang dapat menghanyutkan kita. Jaga hati agar kita tidak terperangkap oleh kepentingan duniawi yang sementara. Sadarilah bahwa hidup kita di dunia ini adalah persiapan untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami tuntunan agar kami hidup seturut kehendak Tuhan. Ada banyak hal di dunia ini yang mencoba untuk menggoda kami, mencoba untuk menghanyutkan kami, sehingga kami menuju pada kebinasaan. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu selalu Tuhan sampaikan dan membimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu yang menuntun kami menjadi seperti kompas yang mengarahkan kami pada kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kehidupan kami selalu berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, supaya kami selalu hidup di dalamnya, dan kehidupan kami berbuah-buah, menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami kerjakan ada dalam perkenanan Tuhan, dan kami diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing. Biarlah Tuhan menjamah setiap kami, memberikan kelepasan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.